Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Mutiara Damayanti dan di sini saya akan memaparkan proyek 1 dan 2. Nah, langsung ke proyek 1 nih ya. Di proyek 1 ada beberapa definisi. Yang pertama definisi dari sistem informasi sendiri, yaitu dapat dianggap sebagai program komputer yang menjalankan program lain di komputer Anda. Program ini menjalankan peralatan seperti hard drive dan mouse. Program ini memiliki utilitas, yaitu program kecil yang mampu menduplikasi file, menginstal peranti lunak aplikasi baru, mengatur tampilan desktop, dan lain-lain. Kemudian ada Microsoft Windows. Ya, teman-teman, seperti yang kita tahu nih ya, Microsoft Windows adalah sistem informasi yang paling populer untuk mikrokomputer. Windows sendiri sudah ada sejak 1981 dan telah mengalami banyak perubahan yang mencerminkan kenaikan kemampuan komputer dan keberagaman perangkat yang dipasangkan ke komputer. Microsoft mengeluarkan paket-paket layanan untuk sistem operasinya. Paket layanan atau service pack adalah sekelompok pembaruan yang memperbaiki kesalahan kode yang mempengaruhi keamanan dan atau efisiensi sistem operasi tersebut. Kemudian yang ketiga ada sistem operasi yang lain. Nah, nggak cuma Microsoft, tapi juga ada Apple komputer. Nah, kalau yang Apple tuh kita tahu itu kayak Mac OS gitu. Kemudian ada komputer mikro standar dari Lenovo, Dell, Gateway, dan lain-lain. Dan dapat menggunakan sistem operasinya Unix ya. Jadi nggak cuma Microsoft, ada Apple yang Mac OS, Catalina, segala macam gitu. Sama Unix juga. Nah, Unix ini adalah sebuah sistem open source, yang artinya sistem tersebut bebas untuk diduplikasi, digunakan, dan diperbaiki oleh siapa saja. Sedangkan Mac OS sendiri adalah sistem operasi yang mirip dengan Unix, namun sistem ini berbayar. Jadi kalau dari itu yang MacBook gitu kan biasanya berbayar. Linux, varian lain dari Unix, yang populer dan tersedia itu secara gratis. Kemudian ada perangkat lunak aplikasi ya. Itu ada identifikasi dan pembaruan. Identifikasinya itu identifikasi itu tuh apa gitu loh. Kayak biar orang tahu ini tuh buat apa gitu. Sekarang enggak pembaruan sih. Ya kita biasanya suka upgrade ke pembaruan gitu-gitu sendiri kan ya. Semuanya sih. Intinya nge-update lah pokoknya. Nah, kebanyakan pembaruan dari aplikasi sendiri itu akan meningkatkan efisiensi operasional aplikasi tersebut. Kenapa diperbarui? Ya karena biar lebih baik, biar lebih cepat, gitu segala macam. Biasanya gitu. Nah, dari semua itu pasti ada dong kayak virus dan spyware-nya. Nah, virus dan spyware merupakan masalah yang paling serius. Spyware tidak bersifat berbahaya karena nggak dikirimkan ke komputer untuk menghentikan kerjanya atau mencuri informasi yang sensitif. Hampir setiap komputer yang mengakses internet memiliki sejumlah spyware. Karena tadi kita udah bicara tentang virus dan spyware, otomatis pasti ada proteksinya kan. Jadi tidak ada alasan untuk nggak memasang antivirus. Jadi kita semua tuh kan biasanya di laptop ada tuh antivirus atau anti spyware-nya gitu. Dan kalau bisa kayak gitu harus selalu diupdate. Karena virus dan spyware di komputer dapat dengan cepat menyebar melalui jaringan. Komputer yang tidak terlindungi dapat menjadi sumber infeksi bagi ratusan atau ribuan komputer yang lain. Gitu teman-teman. Ini ada proteksi komersialnya yang berbayar nih otomatis kayak Norton, McAfee, SmartHouse, segala macam. Terus ada proteksi gratis nih. Jadi ada Microsoft, Spybot, hardware gitu. Kemudian kita kenal nih sama electronic mail atau surat penjualan elektronik. Dia penting banget ya untuk komunikasi bisnis dan hampir setiap email yang dikirimkan tersimpan di suatu tempat. Email melewati banyak server pada perjalanannya dari pengirim ke penerima dan sebagian besar dari server ini dibuat cadangannya berulang kali sehingga menyimpan catatan komunikasi email yang panjang. Nama aja kan surat penjualan elektronik pasti ada history chatnya gitu. History itu. Tadi adalah proyek 1 ya. Jadi proyek 1 kayak lebih pengenalan dan definisi-definisinya ya teman-teman. Terus kita sekarang proyek 2. Nah, di proyek 2 ini ada proyek web atau HTML menggunakan Microsoft Front Page.
membuat dokumen front page nih yang pertama. Microsoft front page memiliki banyak ikon yang dapat melakukan operasi yang sama dengan satu klik mouse saja. Jika Anda memindahkan kursor ke atas suatu ikon dan menunggu sebentar, sebuah kotak penjelasan akan muncul dan memberitahu apa yang terjadi jika suatu ikon diklik. Tampilan utama di sini contohnya tuh dari Microsoft Front Page 2013 ya. Kayak gini teman-teman. Ini kita mau nyobain bikin apa front page itu kayak ini dari bukunya ya, dari Raymond McLeod-nya tuh kayak suruh ngetik Universitas Pizza gitu. Tuh dengan format dan paragraf sedemikian rupa. Kemudian klik location, enter, pilih menu bullets, kemudian ketik commuter parking lot, creation, dan ini. Kita ngetik sendiri kan. Tulisan location, commuter parking lot, kemudian location center, 101 North Main Street. Nah, kemudian ini pilih menu table ya, table bisa dilihat. Kemudian pilih insert, kemudian table. Kita bikin table teman-teman. Terus isi kolomnya diisi row 4, kolom 4, row 4. Kayak di sini nih, bisa dilihat. Kolomnya 4, kolomnya 4. Oke, di oke ya. Klik oke. Nah, muncul deh tabelnya kayak gini. Ya, kalau ada 4, baris ada 4 juga. Terus kita isi table dengan perintah yang ada. Jadi ini ada di buku ya teman-teman. Ada di buku proyek 2, bukunya di buku sistem informasi manajemen yang memiliki layout itu. Jadi di tabnya tuh udah ada nih kayak toppingnya, topping pizza ini berapa nih. Ada small, medium, large dengan harga pepperoni-nya berapa, harga yang sausage, varian sausage berapa, dan untuk vegetarian itu harganya berapa. Ini sebenarnya bebas sih, nggak harus angka ini, cuman di contohnya angkanya ini, cuman kalian bebas mau angka berapa aja kayak gitu. Setelah itu kita pilih menu insert, kemudian picture, clip art, pilih gambar yang kita punya apa. Nah ini kayak apa namanya, kita pilih istilahnya simbol dari pizzanya tuh kayak gimana sih gitu kan, kayak Pizza Hut gitu kan, namanya topi, ini pizzanya kayak gini berapanya, terserah kalian sih, itu mah sesuai desain kalian sendiri ya. Kemudian kayak dikasih apa ya, kayak dikasih jargon, dikasih kata-kata gitu loh, kayak biar orang-orang pada tertarik. Nah, ininya, kenapa harus pesan dari kita? This is the best pizza ever. Our prices are great and fast delivery. Gitu. Terserah kalian juga sih mau nulis apa aja. Lalu insert lagi, insert, kita hyperlink. Pilih email address, kemudian isi text to display dengan kontak us. Ini sesuai. Ini di kontak us, email addressnya apa, subjeknya gimana, ininya apa. Ini oke. Kemudian pilih menu insert, pilih place in the document. Nih, kan tadi insert, hyperlink ya. Kemudian place in the document dengan link to my school. Oke. Jadi kayak gini. Terus lanjut, tulisannya itu kan di biru gitu loh. Yang tadi kita lihat tuh jadi biru. Kontak us. Link, jadi kayak jadi link gitu, hyperlink. That's why it's called hyperlink. Kita bisa klik preview untuk melihat halaman yang udah kita buat tadi.
Nah, di sini ada kelemahan dan kekurangan front page nih. Kebanyakan orang merasa mudah menggunakan front page untuk membuat halaman web, tapi front page harus membuat berbagai asumsi dan default dalam membuat sebuah halaman web. Dan ini akan menghasilkan file komputer yang panjang, sekedar untuk melakukan tugas yang sederhana. Kelemahan dari kode HTML yang dihasilkan tuh tidak efisien. Tidak efisien, penggunaannya juga sulit, kayak susah gitu nggak sih? Barusan yang bikin juga susah, dan komputer dan perangkat lunak harus download dulu untuk mencari aplikasinya. Jadi kayak kita harus download HTML-nya dulu. Kemudian ada keuntungan front page sendiri itu kayak lebih cepat. Karena tinggal sekali klik ya, klik yang link biru tadi itu juga menghemat biaya pekerjaan gitu. Kemudian dalam hal membuat halaman web lebih mudah menggunakan front. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!